Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala silatar rahimi wasilatan min wasaili dukhulil jannah kama ja'alaha wasilatan min wasaili bastir rizqi wal barakah wa tatwilil umuri biiznillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Kahmat. Beliau senior kita, beliau senior saya ya. Saya mengikuti jejak beliau untuk berkhidmat ya, pada umat, pada bangsa, pada manusia secara umum melalui Muhammadiyah. Yang saya hormati pimpinan wilayah ya, mohon maaf tidak usah menyebut satu persatu. Tentu saja juga pimpinan Aisyah wilayah, lalu wabil khusus Pak Direktur Bapak Muhammad Kautsar Busairi, muka-muka tidak salah ya. Para dokter, mohon maaf, ada juga Profesor Sulaiman ya, beliau guru atau dosen dari Pak Dr. Kautsar ya. Para dokter, para karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ya, pertama-tama ya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Dan saya ucapkan juga selamat mabruk wa najah ya, untuk rumah sakit yang mendapatkan akreditasi tertinggi ya. Ya. Dan sudah pada posisi tertinggi tentu tidak gampang untuk mempertahankan ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, saya merasa langsung nyambung hati saya dengan warga Bandung, dengan warga Muhammadiyah ya, termasuk juga dengan Pak Dr. Kautsar ini ya. Tadi malam ketika makan bersama ya, begitu saya selesai salaman dengan Bapak, HP saya taruh di depan ya. Sebentar kemudian HP itu saya angkat, rupanya Pak Kautsar terkejut ya. Ya, karena kelihatannya mengira itu HP beliau. Akhirnya beliau merogoh sakunya. Nah, ternyata kemudian HP beliau ada di saku dan HP-nya persis dengan HP yang saya punya. Ini bukan kebetulan, tidak ada kebetulan. Ini bagian dari sambung hati. Dan walaupun saya ke Bandung itu tahun 80-an, tapi sejak tahun 60-an itu Bandung itu sudah menjadi bagian ya, penting dari hati saya. Tentu ketika sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, ketika sekolah di SD,
diajarkan halo-halo Bandung. Ya. Ya. Tentu ketika itu saya langsung bayangkan kayak apa Bandung itu. Ya, ibu kota Priangan. Saya tidak tahu sampai sekarang di mana Priangan itu. Ya, apakah itu nama lain dari Bandung ataukah tempat yang tersendiri. Setelah itu juga langsung berhubungan dengan orang-orang dari Bandung. Waktu kecil, ya. Rupanya jiwa dagang dari orang-orang Bandung itu, ya, insya Allah mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar dan Utsman, sampai kemudian datang ke Jawa Timur. Lalu dulu ada istilahnya itu ngeredit, ya, kredit, ya, itu juga membekas. Begitu saya ke perguruan tinggi, saya punya 3 yang sama-sama satu tingkat, yang berasal dari Jawa Barat. Gampangnya saya sebut dari Bandung, ya. Ada yang dari Sumedang dan sebagainya, paling mudah saya sebut dari Bandung. Ada yang namanya Mas Agus, Akang Agus Ramadan, kemudian ada AA Hidayat, ada lagi Nono Soekarno. Ya, ini orang-orang yang baik. Ya, ya, karena begitu baiknya, lalu Allah ambil lebih dulu. Ya, saya selalu perhatikan orang-orang yang sangat baik itu, ya, itu sering kemudian diambil oleh Allah lebih dulu. Karena itu saya tidak terlalu suka menjadi orang yang, ya, terlalu baik, ya. Bahkan kadang-kadang jadi orang baik itu juga khawatir, ya, khawatir begitu. Ya, ibu-ibu lah, ya. Kalau jemur pakaian yang disenangi belum terlalu kering diambil. Setelah kuliah di Pascasarjana juga ketemu dengan banyak teman-teman dari Bandung. Ada Profesor Nur Rahman misalnya, ya. Nah, dan kemudian di PP juga ada Profesor Kahmat. Jadi kalau kemudian hati saya melekat dengan Bandung, melekat dengan Bapak Ibu semuanya itu sudah ada skenario besarnya dari Allah. Saya selalu mengatakan tidak ada yang kebetulan, semuanya dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertemuan kita di hari ini itu juga Allah yang mempertemukan kita. Ya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dari segi potongan, ya, rasanya saya terlihat lebih tua dari Pak Kautsar, Dr. Kautsar. Ya, kalau itu tidak jadi masalah bagi saya. Ya, insya Allah 1-2 hari ini beliau sampai pada posisi usia 70. Oh besok, ya, 70, ya. Jadi mabruk bimiladikum, ya, wanajah, ya. Jadi sekali lagi ini, ya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, juga bukan kebetulan. Walaupun kita sudah berada di bulan Syawal, tapi tadi qori dan penerjemah tadi itu yang dibaca, yang diterjemahkan adalah ayat 183 tentang puasa. Teruskan dengan surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 tadi. Nah, izinkan, ya, saya bersama-sama dengan Bapak Ibu-ibu semuanya, ya, mengkaji tentang 2-3 ayat tersebut. Terutama ayat yang 183 itu. Kenapa kemudian Allah takdirkan justru ayat itu yang dibaca? Ya, boleh jadi ini juga pelajaran
yang diberikan Allah kepada kita, sekalipun ibadah puasa di bulan Ramadan sudah usai, moga-moga seluruh hikmah ya mengenai ibadah puasa di bulan Ramadan itu dapat kita raih. Sekalipun begitu, hikmah-hikmah ini harus menjadi bekal kita ya, untuk berkiprah, untuk i'la'u kalimatillah, untuk khidmatul ummah, untuk khidmatus sya'ab, untuk khidmatun nas jami'an fi kulli anha'i ardillah di 11 bulan mulai Syawal sampai nanti Sya'ban ya di tahun berikutnya ya. Nah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu ya, salah satu dari fungsi iman itu menanamkan rasa optimis kepada kita ya, optimis dalam kondisi apapun. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan seluruh komponen iman yang 6 itu, salah satu fungsi pentingnya, bahkan mungkin terpenting, ialah mengajarkan kita optimis ya. Tidak boleh pesimis ya. Dan ucapkan optimis itu ya, ucapkan ya. Karena ucapan itu ya, memiliki power, memiliki kuah ya. Asal segala sesuatu ini dari ucapan Allah, kun, jadilah ya. Dan manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, maka mengikuti akhlak Allah, maka perkataan kita pun juga memiliki power. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan power ucapan Allah kun ya. Maka hati-hati menggunakan lesan kita. Jangan pernah mengatakan hal-hal yang di dalamnya terkandung pesimistis. Jangan digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang jelek. Gunakan yang baik, karena punya power ya. Maka iman yang mengajarkan optimis itu adalah modal awal untuk kesuksesan hidup ya. Untuk kesuksesan hidup ya. Nah, yang kedua ya, lalu puasa, kutiba alaikumusiyam, asyam, as-saum ya, itu al-imsak, menahan diri ya. Orang yang sudah memiliki optimisme tinggi ya, itu biasanya sadar betul dalam banyak hal ia harus menahan diri. Kalau tidak bisa menahan diri, optimisme tadi hanya akan berhenti pada optimistik, tapi tidak bisa mewujud secara konkret ya. Mohon maaf, mungkin sekitar 14 tahun yang lampau ya, saya datang ke IAIN tempat saya waktu itu ya, ketemu dengan Profesor Kahmat ya, Kahmat. Ketika itu saya berani-beranikan untuk quote and quote ya, mengolok
olok-olok beliau. Mohon maaf bro, saya sampaikan ini di kota Bandung yang besar kayak begini ya, ada ITB dan lain sebagainya, ada Unisba ya, itu bagainya. Masa Muhammadiyah tidak punya? Ya. Saya perhatikan ketika itu wajah beliau merah, ya, wajah beliau merah. Tapi saya yakin orang Muhammadiyah itu, ya, kalau diolok-olok untuk kebaikan itu bukan menjadi not to be, tapi menjadi to be. Dan kalau sekarang kemudian terwujud, saya merasa bersyukur kepada Allah. Ya, setidak-tidaknya ya, dulu kata itu saya ucapkan. Ya, walaupun dalam bentuk olok-olok. Manajemen olok-olok itulah yang kami gunakan di Jawa Timur. Ya. 5 tahun yang lampau PDM Jember, saya olok-olok. Ini punya Universitas Muhammadiyah Jember dan sudah lama, ya. Bahkan menjadi Universitas Muhammadiyah yang pertama di Jawa Timur. Masa rumah sakit tidak punya? Ya. Tahun yang lalu, ingat saya, ya, saya diajak ke bangunan yang belum selesai, dan dia katakan, ya, insya Allah, ya, 3 bulan yang akan datang sudah selesai dan menjadi rumah sakit yang swasta yang terbaik di kota Jember. Maka itu semuanya karena kita optimis. Maaf Bapak Ibu-ibu, rasanya tidak ada pandangan di Muhammadiyah bahwa si A si B, ya, bahkan orang sekelas Profesor Dr. Haidar Nasir, rasanya tidak ada orang-orang Muhammadiyah yang punya pandangan bahwa beliau itu diberi karomah oleh Allah. Ya, nggak ada pandangan seperti itu. Tapi saya kok yakin Muhammadiyah dalam bentuk organisasi ini yang sangat besar ini itu diberi karomah oleh Allah. Cobalah kita perhatikan yang dicontohkan oleh PP dari muktamar ke muktamar. Sejuk, ya, sejuk. Seorang pengamat dari Jepang tahun 2015 datang ke muktamar kita di Makassar. Maka pengamat dari Jepang itu menyatakan, rasanya saya kok, ya, berangkat dari neraka, ya, tadi dari neraka kemudian sekarang di surga. Ya, saya tidak perlu menjelaskan mengenai neraka, tidak baik, ya, tidak baik. Tapi inilah Muhammadiyah, ya, diberi karomah oleh Allah, ya. Dan kemudian karena representasi Muhammadiyah itu ya kita-kita ini, ya kita-kita ini, ya. Maka itu kemudian modal itu yang kita gunakan, ya. Bukan karena kita Muhammadiyah diberi karomah, bukan. Tapi Muhammadiyah diberikan karomah oleh Allah, lalu rasanya kemudian karomah itu netes pada kita, ya. Maka ini dipelihara betul, ya. Bahwa kita ini sekali lagi, insya Allah kalau kemudian kita ini, ya, menjadikan diri kita ini untuk Muhammadiyah dan Muhammadiyah untuk i'la'u kalimatillah dan untuk khidmat tadi, ya, maka urusan kita itu hanya urusan kita kepada Allah, ya, kepada Allah, ya. Nggak ada urusan kita dengan manusia dalam konteks
Apakah kita dihormati atau tidak dihormati, sudah nggak usah jadi pikiran, ya, nggak usah jadi pikiran, ya. Tapi selalulah berusaha hormat, ya, kepada yang lain. Ya. Nah, ini agak sulit kalau kita bicara orang Muhammadiyah. Ya. Di tradisi Nahdlatul Ulama itu ada kajian kitab taklim muta'alim, ya, hormat sama guru luar biasa, ya. Ya. Saya ngikuti itu, ya, saya ngikuti itu, ya. Ketika kuliah di pasca sarjana, ya, saya cium tangan Profesor Dr. Harun Nasution, walaupun saya tidak pernah berhasil, ya, karena begitu belum sampai ke tangan beliau, ya, hidung saya sudah langsung ditarik. Profesor Quraish Shihab, ya, bahkan ketika ketemu di acara-acara tetap saya lakukan, walaupun sampai sekarang juga tidak berhasil. Saya percaya kedua beliau tidak memerlukan itu, ya, tidak memerlukan itu. Tapi kita ini muridnya, kita ini adalah, ya, diberi ilmu oleh Allah. Allah menggunakan wasilah guru-guru kita itu, sama dengan Allah menjadikan Muhammadiyah ini wasilah untuk kita berjihad, untuk i'la'u kalimatillah tadi, untuk khidmat tadi. Iyalah kita mesti juga hormat sama Muhammadiyah itu. Itulah, ya. Analog dengan itu, hemat saya ini penting, ya. Ya. Saya tadi dapat ungkapan dari Pak Direktur, ya. Ya. Kalau ketika rapat kemudian ada hal yang pelik yang harus saya putuskan, disitulah saya sebagai direktur, ya. Tapi di luar itu, ya, bahkan tidak usah dipanggil direktur, ya. Maknanya kita mesti seperti itu, harus selesai dengan urusan diri kita, ya, harus selesai, ya. Insya Allah kalau urusan diri kita itu sudah selesai, ya, itu urusan kita itu semata-mata dengan Allah, ya. Ketika kita silaturahim seperti ini, ya, itu urusan kita dengan Allah, ya. Bukankah Allah memerintahkan kita menjadi wal afina anin nas, ya, menjadi orang yang memberi maaf. Ini maaf, kita memberi maaf itu bukan urusannya kita dengan orang lain, itu tidak, ya, urusan kita dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, ya, selesai, ya. Andai kata orang yang kita beri maaf itu tidak memaafkan kita, ya, itu urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan Allah selesai. Jadi ini bab, ya, maka, ya, al-imsak tadi Allah ajarkan, bahkan al-imsak anil ibahah, menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya dibolehkan. Oh, dibolehkan. Makan minum itu boleh, menyalurkan libido seksual suami istri boleh, tidak haram, ya, boleh. Tapi kita diajarkan untuk menahan diri. Hampir pasti kalau orang kemudian melanggar, ya, larangan-larangan Allah, itu mesti mempertanyakan tentang puasanya, ya. Nah, di dalam menahan diri itu ada investasi, ya, ada investasi, ya. Saya tanya berapa hutang yang dimiliki oleh rumah sakit ini. Nah, tadi disebut oleh beliau sekian, ya. Untuk apa?
ya untuk membangun rumah sakit, ya, lalu nyicil. Padahal kalau kemudian tidak usah membangun, ya, kan profit tadi itu kemudian bisa kita nikmati langsung. Maka ini ada investasi, optimisme, menahan diri, lalu di dalamnya ada investasi. Setelah itu la'allakum tattaqun, ya, la'allakum tattaqun itu sering diterjemahkan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, bukan la'allakum minal muttaqin, tapi la'allakum tattaqun. Maknanya, ya, dengan puasa itu supaya kita tetap berada, ya, tetap pada posisi istimroru fi ibadatillah bimtithali awamirih wajtinabi nawahihi, supaya kita berada pada posisi terus menerus beribadah tunduk kepada Allah, istimroru fi ta'atillah, yakni melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang, ya. Kenapa tidak muttaqin? Ya. Kalau sekarang kita pada posisi muttaqin, tidak ada jaminan, ya, bahwa kita nanti akhirnya ketika wafat itu tetap pada posisi itu, ya, apalagi kemudian meningkat. Tidak ada, ya. Ini harus kita sadari. Dengan menyadari itu, kita tidak akan pernah merasa sedikit saja merasa bangga, oh kita ini orang-orang yang muttaqin. Belum selesai, belum selesai, kita belum selesai, ya. Ada beberapa waktu yang lalu ada 10 pendeta datang ke rumah, ya, 10 pendeta. Ya, pada posisi sekarang ini mereka pendeta, ya. Dan mohon maaf, ya, saya kemudian, ya, ustaz. Tapi siapa yang memberi jaminan saya akan tetap ustaz? Siapa kemudian yang bisa memastikan bahwa pendeta tadi akan tetap pada kekufurannya kepada Allah? Ya. Itulah kita diajarkan optimisme. Maka di sini, ya, ada cara untuk supaya kita itu sampai pada posisi yang terakhir itu haqqatu qoti. Itu kalau kita tetap istimror, tetap berkelanjutan, ya, berkelanjutan terus menerus, ya. Lalu, ya, tentu kemudian masternya itu menjadi at-taqwa, ya, at-taqwa, perbuatan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang. Perbuatan itu disebut takwa. Dan kata takwa itu kalau dari segi thulathi, ya, mujarrodnya itu adalah berarti masdarnya menjadi wikoyatan. Wikoyah itu artinya hati-hati. Nah, coba optimisme, ya, optimisme ini mau dibangun, pasti ada optimisme, pasti. Berapa tingkat Pak tadi? 4 tingkat. Kalau mengikuti Al-Quran itu setidak-tidaknya 7 tingkat. Nah, jadi 7 tingkat, ya. Saya tidak tahu, sepengetahuan saya gedung yang tertinggi Universitas Muhammadiyah itu ada di Surabaya, ya, yaitu 13 tingkat. Nah sekarang ini rektornya
mau membuat dan sudah proses, ya, insya Allah dalam tempo tidak sampai 1 tahun selesai. Itu kalau tidak salah 24 tingkat, ya, 24 tingkat. Jadi yang seperti itu. Nah, kecil kemungkinannya yang dirancang 4 tingkat tadi bisa jadi 5, ya, kecil. Tapi boleh jadi bisa kurang daripada itu. Tapi kalau dibuat 100 tingkat, nah misalnya begitu, lalu ternyata yang terwujud hanya 4 tingkat, nggak apa-apa, itu nanti ada yang meneruskan. Yang kita wariskan optimismenya itu, nah kan gitu ya, optimisme itu, ya. Optimisme yang tertinggi itu menggunakan isim tafdil, atau bukan dengan menggunakan isim tafdil, ya, tetapi kemudian ada ungkapan yang mencerminkan itu digunakan isim tafdil. Maksudnya begini, al-islamu ya'lu, Islam itu unggul, ya, unggul. Unggul kan berarti ada yang lebih unggul. Nah, yang lebih unggul ini menggunakan isim tafdil, ya, isim tafdil, yang lebih unggul. Tapi setelah itu, walaupun menggunakan kata ya'lu yang artinya unggul, tapi lalu diberikan penjelasan wala yu'la alai, tidak akan ada yang bisa mengungguli. Jadi tadi itu unggul-unggul tadi itu di dalam batin, ya, tidak ada yang bisa mengungguli, dan sandarkan kepada Allah. Ya, saya masih mikir, ya, saya sampaikan juga di Jawa Timur, masa Muhammadiyah yang besar kayak begini, ya, yang rasanya diberi karomah oleh Allah, masa tidak punya rumah sakit internasional? Ya. Ya. Nah, kalau sudah menjadi rumah sakit internasional, bagaimanapun juga, ya, orang akan menilai, ya, itu lebih unggul daripada rumah sakit yang tidak internasional. Fa'idha farogta fansab, kalau sudah selesai dari satu, ya, usaha, ya, teruskan dengan usaha yang lain, tapi dengan catatan wa ila rabbika farghab, berharapnya itu kepada Allah. Ini selesai 4 tingkat, ya, 4 tingkat. Ini masih banyak tanah-tanah di sekitarnya, kan masih banyak. Pak Rektor, Pak, mohon tadi tidak menyebut Pak Rektor, ya. Saya diingatkan oleh Allah untuk menyebut tadi, dengan lupa tadi, lalu keluar begitu saja, ya. Ini kan masih banyak, ya. Tinggal persoalannya, yang pertama, apakah yang punya rumah mau menjual ataukah tidak? Manusia itu, Bapak, hatinya dikendalikan oleh Allah, ya. Bukankah kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, yang membolak-balikkan hati. Urusan hati itu urusannya Allah. Umar kayak apa memusuhi Islam, tapi lalu dibalik begitu saja oleh Allah, lalu menjadi sahabat yang besar. Ya. Wa ila rabbika farghab tadi, ya. Jangan pernah punya pikiran ketika kemudian ada yang bersedia menjualnya, lalu punya pikiran pasti mahal. Nah, pasti mahal. Orang mengatakan sesuatu itu mahal, sebenarnya itu ada pesimis. Kalau hemat saya tidak penting murah dan mahal itu, yang penting bisa beli. Murah tidak bisa beli, jadi jangan bicara mahal dan murah, ya. Semakin mahal
Semakin kita bisa membeli bi'aunillah dengan pertolongan Allah, semakin hebat. Nah kan begitu ya. Dan karena ini dimaksud karena ibadah, semakin mahal pembiayaan kita. Pada umumnya kalau mahal itu kualitasnya lebih baik pada umumnya ya. Maka bukankah beribadah itu ngambil posisi yang terbaik? Khudzu zinatakum inda kulli masjid, kan begitu. Diambil yang terbaik. Ya. Jadi di situ. Selama kemudian di sini kita itu tidak terpenjara oleh urusan-urusan yang kecil-kecil dalam konteks dunia tadi itu. Selama di sini kita itu hanya kemudian terpenjara oleh kebesaran Allah, ya, itu sudah sangat cukup. Begitu kita di sini terpenjara oleh urusan-urusan yang kecil. Pak dokter tadi cerita tidak praktek, ya. Itu Pak Dokter Sukodiono itu juga sudah lama tidak praktek. Prakteknya hanya kalau rapat hari Jumat, yaitu menensi kami ya sekian-sekian. Kalau kemudian tekanan darahnya itu ya 160 dan sebagainya, wes sampean pulang saja, nggak usah ikut rapat. Nah, itu saja yang dilakukan ya. Saya kira ini Pak ya. Nah, sehingga ini menjadi penting untuk kemudian kita renungkan. Maka ini, dan lalu di surat Al-Hasyr tadi ya, di surat Al-Hasyr tadi ya, supaya kita memperhatikan masalah ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi ada optimisme di situ ya. Kemudian setiap diri diminta melihat yang di belakang. Untuk apa? Ligot. Kata ghot itu di dalam tafsir At-Tabari itu dimaknai al-qiyamah. Artinya masa lampau kita ya, itu harus kita gunakan untuk membangun masa depan kita, terutama menghadapi hari akhirat yang dimulai dengan hari kiamat. Nah, di situ lihat ya, berpikirnya ke depan. Nah, berpikir ke depan inilah salah satu tanda Islam berkemajuannya Muhammadiyah itu, ya, juga di situ. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu mengajarkan tentang ini. Ya. Nah, bahkan perintah untuk bertakwa itu diulangi lagi. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah. Padahal di depannya sudah ada kata takwa itu. Maknanya, ketika kita kemudian dalam rangka bertakwa kepada Allah itu, lalu pikiran kita memproyeksikan untuk kebaikan masa depan yang dimulai dengan hari kiamat itu ya, lalu diingatkan sekali lagi supaya kita tetap pada posisi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang itu ya. Jadi ini Bapak ya. Nah, saya percaya bahwa ya, yang ditinggalkan oleh para direktur sebelumnya juga yang sekarang ini ialah proyeksi ke depan bagi kebaikan umat ya, melalui khidmat di rumah sakit ini. Nah, di rumah sakit ini ya. Ya. Tadi malam ya, Pak Direktur juga cerita tentang membuat kopi, menyeduh kopi ya. Tapi tadi malam itu yang menyuguhi kopi itu di hotel itu ya. Begitu saya sampai di sini ya, lalu saya bilang saya ingin minum ya, komposisi ya, termasuk tahapan menyeduh kopi yang Pak Dokter, Pak Direktur ceritakan. Jadi mohon maaf, tamu langsung kemudian merintahkan tuan rumahnya, ya, mumpung masih Ramadan ini. Beliau sikap kemudian
Maunya supaya saya duduk saja. Enggak, justru saya ingin tahu itu. Kalau ini sunnah yang baik, lalu nanti saya gunakan sunnah yang baik itu, pahala beliau lebih banyak. Saya perhatikan, arabikanya separuh, robusanya 2, ya. Setelah itu kemudian gula aren, ya, itu 2. Saya perhatikan, ya. Nah, kemudian saya minta saya sendiri aja yang ngisi airnya. Nggak boleh sama beliau. Masih dilihat, ini sebenarnya kurang panas lagi katanya, ya. Lalu beliau juga yang udah. Ya. Begitu kemudian saya nikmati pakai sendok kecil, ya. Suatu yang nikmat itu semakin panjang waktunya semakin baik. Ya, saya mohon maaf ini ceramah tidak memberikan kenikmatan, tapi terpaksa agak panjang sedikit. Ya, ya, gitu. Ya. Andai kata tadi ada yang doa kepada Allah, ya Allah Pak Saad jangan panjang-panjang, ya, mungkin saya akan pendek tadi itu, ya. Karena sampai sekarang nggak ada yang doa seperti itu, ya. Nah saya nikmati, ya, dari situ. Mohon maaf. Lalu Pak Direktur MBCI saya, ya sebenarnya kuncinya tidak di situ. Saya terbelalak. Beliau mengatakan kuncinya tadi saya buat dengan sepenuh hati. Nah, ya, sepenuh hati. Lakukan segala kebaikan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Ya, maka akan kita berbarokah. Ya, barokah itu maknanya istimroru ziyadatil khair. Barokah itu berkelanjutannya tambahan-tambahan kebaikan. Ya, tambahan-tambahan kebaikan. Ya, mungkin dari segi materinya sama. Ya. Dari segi mekanismenya mungkin bisa ditiru dengan yang lain oleh orang yang lain. Tapi kalau urusan hatinya itu tidak beres, ya, hampir pasti, ya, baiknya kayak apa, itu tadi, mekanismenya terstruktur sedemikian rupa, tapi akan tidak menghasilkan barokah. Itu masih terasa sampai sekarang kopinya itu di sini, ya, masih terasa. Dan saya rasakan persis seperti strukturnya, langsung terasa pahit. Nah, setelah itu pelan-pelan manisnya, karena gulanya ditaruh yang terakhir lah, ya, terakhir itu, ya, terakhir di situ. Nah, ya, panasnya masih juga kami rasakan, tapi lama-lama kan jadi dingin. Nah, jadi ini, Bapak, Ibu-ibu, maka jaga hati, ya, jaga hati, betul-betul, ya. Hampir pasti orang-orang yang tengkar itu hatinya tidak beres, pasti, apalagi sesama Muhammadiyah, mohon maaf. Ya. Saya datang ke beberapa kawasan, bahkan ketika jadi ketua BWM, ya, itu kok kemudian saya tangkap ada ketidakbersamaan hati, ya, dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan. Bahkan mohon maaf nggak tahu bahasa Sundanya, ya, ngerasani sesama PWM. Saya simpulkan ini pasti tidak maju dan ke depan juga gitu. Betul, ya. Untuk memilih siapa yang jadi ketua itu akhirnya gagal, ya, mau diserahkan ke PP, ya, baru kemudian kita katakan masa yang begitu itu harus PP yang turun. Nah, satukan hati. Nah, alhamdulillah kelihatannya sudah mulai menyatu. Saya percaya kalau hatinya sudah menyatu, ya, dan disatukan oleh Allah, selesai urusan kita. Ya, selesai urusan kita. Ya. Tidak terlalu ribet urusan kita itu. Urusan kita dengan Allah juga tidak terlalu ribet, itu cuma satu saja. Kalau Allah memberikan ampun, selesai, ya, memberikan ampun,
selesai. Ya. Nah, sesama manusia, ya. Kalau kita sudah minta maaf, selesai. Soal dimaafkan atau tidak, itu soal orang lain mau mentaati Allah ataukah tidak. Kalau mentaati Allah, sebelum orang lain minta maaf, sudah dimaafkan. Wal afina anis. Enak loh hati kita ini, ya. Nggak ada hasud, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada gregetan, ya. Pak, lalu apa? Kok masih ada punishment segala? Iya, tetap, ya. Nabi Isa pernah mengatakan, ya Allah, ya, kalau engkau azab, itu kan hambamu, ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, bukankah engkau maha pengampun? Ya, kan itu ayat-ayat Al-Quran. In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Apakah kemudian diampuni oleh Allah semuanya? Ya tidak. Karena sudah digariskan yang begini, ya, akan ada punishment di neraka, yang begini akan ada kemudian reward untuk kemudian di surga. Ya, maka Allah menggunakan hak otoritasnya mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengadab siapa yang dikehendaki. Selesai urusan kita. Ya. Ada orang sholat wudunya tidak sempurna, ya, tidak sempurna, lalu menyalahi syarat dan rukun, ya. Secara fikih tidak sah wudunya, akibatnya tidak sah sholatnya, ya. Apakah mesti ditolak oleh Allah? Belum tentu. Kok yang begitu? Ya, mohon maaf. Nabi menceritakan ada seorang perempuan, dia adalah pezina. Ya. Ini nggak ada kaitannya dengan yang ibadah wudhu tadi, ya. Justru ini adalah melanggar aturan Allah. Tapi orang itu kemudian kepanasan di siang hari, ya, rasanya panas juga, ya. Jadi ini tenggorokan juga sudah. Jadi kalau tersiksa gitu, saya lebih tersiksa dari bapak ibu-ibu, ya. Jadi seperti itu, ya. Tapi insya Allah ini siksa yang menyenangkan, ya. Sampun Pak Zam-Zam, sampun di situ saja. Itu kalau saya lihat lebih nikmat daripada saya minum di sini, ya. Jadi sudah biar di situ. Ya. Nah, ya. Kemudian dia cari minum ke sana kemari, nggak ada. Di dalam sebuah perjalanan. Terik matahari sangat panas. Lalu akhirnya dia lihat ada air tapi di bawah, dan itu sulit untuk turun. Dia tetap berusaha turun. Ya, minum secukupnya. Setelah hausnya rasanya hilang, dia naik ke atas. Kok ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya yang kelihatan sangat kehausan. Ya, sangat kehausan. Dia kemudian turun lagi. Ya. Dengan tangannya dia membawa, nggak ada wadah. Berkali-kali sampai kelihatan itu anjing itu kemudian puas. Loh, karena perbuatan seperti itu diampuni oleh Allah. Nah, jadi begitu. Fikih tetap penting, ya, tetap penting, ya. Ada tafakuh fid din itu antara lain juga dalam konteks memahami mengenai fikih, ya. Ya, berlaku hukum umum. Pada dasarnya, kalau ibadah yang dilakukan itu memenuhi seluruh syarat dan rukunnya, berpeluang besar diterima oleh Allah. Tapi juga berpeluang kecil ditolak oleh Allah. Ya, hatinya kemudian bukan tertuju kepada Allah, syarat rukunnya sudah terpenuhi, ya. Tapi hatinya ini bukan untuk Allah, ya tetap ditolak. Nah, sehingga ini bagian di situ. Nah, ini mohon maaf, ya, saya mau mengakhiri, ya, bukan dengan pantun, ya. Tadi sudah bagus pantunnya, ya, bukan bagus pantunnya.
sehingga tidak perlu saya pantun tadi. Tapi saya ingin menyampaikan begini, ya, sekali lagi ini juga bukan kebetulan. Mohon maaf Pak Dokter, Pak Ustaz, di Quran itu ada surat Al-Kautsar, ya, Al-Kautsar. Di dalam tafsir At-Tabari itu bisa bermakna telaga Kautsar di surga nanti, ya. Yang kedua bisa bermakna diberikan serba banyak. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, ya, ya, telah memberimu. A'to itu, lalu ada domir, ada fa'ilnya di situ adalah na, a'toina, ya, maf'ulnya adalah ka dan juga kautsar, ya. Maka di situ fi'il madhi itu pada umumnya arti yang sudah lalu, ya, perbuatan yang sudah lalu. Tapi juga bisa bermakna yang akan datang, waktunya sudah tidak terlalu lama dan pasti, ya. Itu bisa bermakna dua-duanya, ya. Inna a'toina kal kautsar, K-nya Muhammad, ya. Inna a'toina Muhammadan al kautsar. Loh, ini kok sekarang menjadi begini, ya, untuk konteks kita. Inna a'toina Muhammadin al kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, ya, benar-benar telah memberi kepada orang-orang Muhammadiyah atau kepada Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, Dokter Al-Kautsar. Kok iso pas gitu ya? Saya batin-batin, ya. Jadi saya kira, ya, hebat ya. Tadi saya dikasih kartu nama, ya, ini di depannya ada Muhammadnya Pak, gitu ya. Nah, jadi Muhammad dan Al-Kautsar itu kedua-duanya ada di dalam Al-Quran, ya. Nama saya saat itu nggak ada dalam Al-Quran, ya. Ya, saya langsung kalah dengan beliau, ya, dengan beliau, ya. Jadi saya kira ini bagian dari itu, dan saya percaya, ya, boleh kita menunjukkan kekaguman pada orang, ya, ya, boleh. Dan mohon maaf kalau kemudian ini saya utarakan karena rasanya saya tidak bisa memendam dalam hati saya, harus saya zahirkan, ya, untuk konteks ini. Dan insya Allah ke depan, ya, seperti juga direktur-direktur yang lama, ya, itu telah meninggalkan legasi, ya, warisan yang sangat baik, ya, bagi Muhammadiyah, warisan yang baik bagi umat ini. Tadi Mas Dr. Yus, ya, itu tadi nyampaikan, ya, Muhammadiyah membangun terus, ya. Maka insya Allah ini bagian kecil dari yang akan dibangun pada masa-masa berikutnya, ya, masa-masa berikutnya, ya. Saya percaya kita optimis, ya, dan optimis itu pegang terus, insya Allah kita ditolong oleh Allah. Nah, saya tidak mau mengungguli beliau untuk bikin puisi, ya. Saya bikin yang tingkatnya lebih rendah daripada beliau, ya, dengan judul Hening, ya, Hening. Selesai. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan.